Semua, selamat datang kembali di channel ini, channel berita terbaru terkait dengan honorer. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang beredar di luar sana terkait dengan rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Apakah isu yang beredar ini merupakan kabar hoaks atau memang kabar fakta yang sesungguhnya? Pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan hal itu. Tapi untuk rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan menonton video ini secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa dewasa ini banyak isu yang beredar di luar terkait dengan rencana pemerintah mengangkat tenaga honorer non aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes SKD atau CAT. Tentu isu ini atau kabar ini menjadi kabar yang baik dan menarik bagi sebagian besar tenaga honorer. Akan tetapi terdapat juga tenaga honorer atau non aparatur sipil negara yang menanggapi kabar ini sebagai kabar hoaks atau kabar yang tidak benar atau kabar palsu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan hal itu, terkait dengan kabar tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bahwa dalam rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara terdapat satu pasal yang memberikan kabar yang baik kepada sebagian besar tenaga honorer, yakni pasal pengangkatan dan kewajiban untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara yang dengan kategori jabatan tertentu dan syarat-syarat masa kerja tertentu. Adapun syarat-syarat yang dicantumkan dalam rancangan undang-undang tersebut adalah untuk syarat masa jabatan itu minimal memiliki surat keputusan per tanggal 15 Januari 2014. Akan tetapi di penjelasan rancangan undang-undang tersebut kembali ditegaskan syarat minimal masa kerja yaitu per minimal atau 15 Januari 2016 ke bawah. Kemudian untuk kategori jabatan yang termasuk adalah kategori bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis administratif. Untuk rincian jabatannya silakan rekan-rekan tonton di video saya yang lain di channel ini. Saya sudah membahas terkait dengan rincian jabatan pada ketiga kategori jabatan tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas terkait dengan apakah kabar yang beredar itu merupakan kabar yang hoaks atau kabar fakta yang sesungguhnya, saya mengajak kepada rekan-rekan untuk melihat agenda acara pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apakah di dalam waktu dekat ini terdapat agenda acara yang terkait dengan atau yang membahas terkait dengan kepentingan kita para honorer non aparatur sipil negara, termasuk rencana pembukaan seleksi atau seleksi penerimaan aparatur sipil negara dan P3K yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun ini. Dari agenda acara yang telah dipublikasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di sini kita lihat untuk untuk menu yang berwarna hijau ini merupakan masa sidang, merupakan masa sidang dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan untuk menu yang biru adalah masa reses.
Untuk hari ini tanggal 27 Januari 2023 terdapat jadwal masa sidang. Coba kita cek sidang apa yang diagendakan pada hari ini ya. Untuk tanggal 27 Januari, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengagendakan Wakil Ketua BKSAP menerima kunjungan delegasi University Slovenia. Jadi cuma satu agenda pada hari ini. Coba kita cek tanggal 26 Januari apakah ada terkait dengan pembahasan tenaga honorer. 26 Januari tidak ada agenda untuk pembahasan honorer. Kemudian 25 Januari kita lihat apakah ada agenda terkait dengan honorer. Nah, kita lihat tidak ada juga. Jadi untuk bulan Januari ini, karena di tanggal 28, 29 mereka libur, tanggal 30, 31 mereka ada agenda lagi acara. Akan tetapi belum dicantumkan terkait dengan agenda acara apa. Jadi untuk bulan Januari belum ada pembahasan atau masa sidang atau sidang terkait dengan undang-undang honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang saya katakan tadi, apakah kabar atau berita terkait dengan rencana pengangkatan honorer menjadi PNS ini merupakan kabar hoaks atau memang dokumen resmi atau memang fakta yang sesungguhnya? Untuk itu saya mengajak kepada rekan-rekan untuk menyimak kembali atau membahas kembali terkait dengan 39 rancangan undang-undang prolegnas prioritas 23 yang akan dibahas DPR. Jadi undang-undang berikut ini merupakan rancangan undang-undang yang telah masuk dalam dokumen Program Legislatif Nasional Prioritas tahun 2023 yang akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apa itu prolegnas? Rekan-rekan honorer perlu tahu bahwa prolegnas ini merupakan program pembahasan rancangan undang-undang, sehingga rancangan undang-undang yang telah masuk di prolegnas ini, apalagi di sini adalah prolegnas prioritas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Untuk masa sidang dari agenda Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia biasanya dimulai dari bulan Agustus tahun berjalan sampai dengan bulan Agustus tahun berikutnya. Sehingga dengan demikian masa sidang ketiga dan keempat itu insya Allah akan selesai di bulan Agustus tahun 2023. Nah, dari masa sidang itu tentu DPR akan membahas 33 rancangan undang-undang prolegnas prioritas ini menjadi atau untuk disahkan menjadi undang-undang. Apa saja dari 39 undang-undang ini? Berikut adalah rancangan undang-undang tersebut. Yang pertama untuk usulan DPR. Yang pertama adalah rancangan undang-undang terkait dengan perubahan kedua, Undang-Undang 32 tentang penyiaran. Kemudian yang kedua, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, di sini kita bisa ketahui bersama bahwa RUU perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini ternyata merupakan usulan dari DPR, bukan usulan dari pemerintah atau bukan usulan perubahan dari pemerintah. Nah, apakah usulan dari DPR ini bisa disahkan menjadi undang-undang? Ya bisa saja kalau memang pembahasannya lancar, maka usulan RUU ini dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Karena memang DPR salah satu tugasnya adalah tugas legislatif, artinya membahas dan menetapkan undang-undang.
Jadi rekan-rekan sekalian, dari 39 rancangan undang-undang prolegnas prioritas 2023, salah satunya adalah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, di rancangan undang-undang ini terdapat pasal, yakni pasal 131A, yang menyebutkan terkait dengan kewajiban pengangkatan tenaga honorer, non-aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap, menjadi pegawai negeri sipil dengan masa kerja 15 Januari 2014 dengan kategori dan syarat-syarat tertentu. Untuk rincian syarat-syaratnya saya sudah bahas hal tersebut di video saya yang lain di channel ini. Nah, rekan-rekan sekalian, sekira rekan-rekan sudah bisa memahami bahwa apakah kabar ini merupakan kabar hoaks atau memang sudah menjadi kabar resmi. Rekan-rekan sudah bisa lihat bahwa rancangan undang-undang ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2023. Nah, menyikapi hal ini, apa saja yang harus kita lakukan? Tentu kita harus optimis bahwa rancangan undang-undang ini bisa dibahas dan dapat disahkan di tahun ini. Oleh karena apa? Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penghapusan tenaga honorer dalam status kepegawaian paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kira demikian informasi yang saya bisa bagikan pada video kali ini. Tetap simak channel ini agar rekan-rekan bisa tetap menerima update informasi seputar kebijakan-kebijakan terbaru terkait non-aparatur sipil negara, honorer, aparatur sipil negara, dan P3K. Tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa menerima notifikasi apabila ada informasi-informasi terbaru lainnya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.